Kembali lagi di channel ini, channel yang membahas tentang kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, yang masih menjadi misteri maupun yang sudah terpecahkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kita makin semangat lagi untuk bikin konten-konten untuk menemani malam-malam kalian. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kasus Ted Bundy, seorang pembunuh berantai paling kejam yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Ted Bundy ini berwajah tampan, cerdas, dan penuh pesona. Siapa sangka ia menyimpan sisi gelap yang sangat menyeramkan. Dalam video ini, kami mengupas kronologi lengkap Ted Bundy, mulai dari masa mudanya, awal pembunuhan, pelarian, dramatis, hingga eksekusi di kursi listrik. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan dokumenter, bukan untuk mengagungkan pelaku ataupun menyudutkan pelaku. Mari kita ingat para korban dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini. Theodore Robert Bundy lahir pada tahun 1946. Masa kecilnya rumit. Ia dibesarkan dengan kebohongan soal identitas keluarga, tapi orang mengenalnya sebagai seorang anak muda yang cerdas, penuh pesona. Ia kuliah di Universitas Washington. Dari luar, hidupnya tampak sangat normal, tapi dari balik semua itu, sesuatu yang sangat gelap mulai tumbuh di dalam dirinya. Pada awalnya, polisi mulai curiga karena banyak sekali perempuan muda yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa motifnya? Bukti menunjukkan pola korban perempuan muda dipancing dengan segala tipu daya yang dilakukan oleh Ted Bundy, dibawa ke tempat sepi, diserang dengan kekerasan, dan yang pertanyaan besar adalah kapan semua rangkaian pembunuhan ini dimulai? Kronologi ringkasnya adalah saksi dan korban awal yaitu di Washington dan Oregon pada pertengahan tahun 1970-an. Hilangnya perempuan muda, ditemukannya mayat, pola mutilasi, dan pemerkosaan yang mengkhawatirkan penyidik mewarnai kasus ini dengan begitu nyata. Pola yang sering terjadi adalah perempuan ini semua penampilannya itu sedikit-sedikit mirip, yaitu muda, cantik, dan berambut panjang terurai. Saksi mata menyebut pelaku adalah seorang pria yang tampan. Dia berbicara dengan sopan, mengaku tangannya cedera, jadi dia pura-pura tangannya seperti diperban ketika bertemu dengan perempuan calon korbannya, meminta bantuan untuk memperbaiki sesuatu di mobilnya, lalu menghilang bersama korban. Beberapa mayat ditemukan dalam kondisi dengan sangat brutal, dan polisi mulai curiga bahwa kasus-kasus ini adalah berasal dari satu orang predator yang sangat berbahaya. Pada tahun 1974, tepatnya di kota Utah, digemparkan dengan kasus seorang perempuan muda yang dia berlari karena dia ketakutan. Namanya adalah Carol DeRoche. Dia hampir menjadi korban dari kebrutalan Ted Bundy. Dia menjelaskan bahwa Ted Bundy ini sempat berpura-pura menjadi polisi. Ted Bundy ini membawa si perempuan ini ke dalam mobil, lalu berusaha untuk menyakitinya. Tapi Carol berusaha kabur dan akhirnya dia bisa melarikan diri. Lalu dia segera datang ke kepolisian. Keberanian dari Carol ini untuk kabur dari Ted Bundy dan melaporkan ke pihak kepolisian membantu mengarahkan proses penyelidikan. Dengan detail kronologi bahwa si Carol ini diserang tapi melarikan diri, dan dia membantu juga bagaimana identifikasi dari Bundy melalui foto, dan ini mengarahkan ke penangkapan dan dakwaan penculikan yang mengikatnya di kota Utah. Kesaksian ini menjadi kunci pertama membuka kedok dari Ted Bundy. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Ted Bundy ini tidak tinggal diam di satu kota saja di Amerika, tapi dia terus berpindah-pindah, seperti contohnya mulai dari Washington, Oregon, Utah, dan Colorado. Dan inilah yang membingungkan para penyidik, serta melemahkan kerjasama antara kepolisian pada era itu. Bisa dibayangkan pada zaman itu komunikasi tidak semudah pada saat sekarang yang sangat gampang sekali. Zaman itu agak sulit dan karena keterbatasan teknologi. Hilangnya perempuan muda yang terus berulang di berbagai negara bagian pada sampai akhirnya tahun 1974 sampai 1977. Posisi belum punya teknologi canggih, tidak ada database DNA, tidak ada sistem komunikasi cepat antar negara bagian.
Dan Bundy memanfaatkan celah ini dan dia tetap dalam kondisi bisa lolos dari kejaran kepolisian. Pada akhirnya, kasus ini memulai titik terang pada tahun 1975. Sebuah mobil VW Beetle milik Ted Bundy secara tidak sengaja diperiksa polisi ketika dia sedang terjadi suatu penilangan. Dan di dalamnya, ketika mobil itu diperiksa karena mobilnya ditilang, polisi menemukan beberapa hal yang mencurigakan di dalam mobil tersebut. Di dalamnya ada borgol, ada linggis, dan ada tali. Barang-barang ini bukan kebetulan dan sangat mencurigakan apabila seseorang memiliki barang-barang seperti itu di dalam mobil. Kemudian barang-barang itu dan Ted Bundy dibawa ke kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan akhirnya, sedikit demi sedikit kasus ini terungkap bahwa Ted Bundy diduga menjadi pelaku dari pembunuhan berantai yang terjadi selama ini. Kemudian, proses pengadilan terus berlanjut dan ia diadili untuk kasus penculikan. Akan tetapi ini bukan akhir, ini baru awal dari pembukaan kasus ini. Ted Bundy seseorang pria yang memiliki pesona. Dia memiliki daya tarik sendiri sehingga pada saat itu kasus ini disiarkan secara nasional di televisi dan banyak dari masyarakat yang berpihak kepada Ted Bundy karena dia memiliki pesona yang tidak seperti para pembunuh pada umumnya. Bahkan di penjara pun banyak tahanan-tahanan lain yang juga simpati kepadanya dan tidak percaya bahwa Ted Bundy merupakan pelaku pembunuhan. Kemudian ia dipercaya, dia diberikan akses untuk wawancara dan akses ke media-media massa pada saat itu. Lalu pada tahun 1977 di bulan Juli, di tengah-tengah pengadilan, secara mengejutkan Ted Bundy kabur dari proses pengadilan tersebut. Kemudian polisi langsung bergegas untuk menangkapnya lagi. Tapi 6 bulan kemudian dia kabur lagi. Lalu kali ini dia setelah ditangkap dia dipindah ke penjara di Colorado. Ia menurunkan berat badan, kemudian memanjat sel lagi dan juga kabur lagi dan menghilang. Pelariannya berakhir pada Desember 1977. Kemudian dia diketahui melakukan perjalanan ke Florida. Di Florida pada Januari 1978 terjadi serangan yang paling menegangkan. Ted Bundy lagi-lagi setelah dia kabur, dia melakukan pembunuhan lagi di sebuah rumah di Chi Omega di Florida State University. Korbannya adalah mahasiswi yang tidur di alam asrama. Mereka menjadi target pada malam itu. 2 mahasiswi muda tewas, beberapa lainnya terluka parah. Serangan ini mengguncang Amerika. Tak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa Ted Bundy adalah monster yang berbahaya. Bukti-bukti di tempat kejadian, luka-luka yang parah, dan bukti forensik kemudian memainkan peran kunci dalam kasus ini. Tidak lama setelah pembantaian itu, Ted Bundy kembali ditangkap pada tahun 1978 di bulan Agustus. Tapi kali ini bukan ditangkap karena pelanggaran lalu lintas seperti sebelumnya, tapi karena sidik jari dan bukti-bukti lain yang mengarahkannya langsung ke kasus pembunuhan dari Chi Omega. Kenapa bisa begitu? Karena pada sebelumnya Ted Bundy ini sudah ditangkap atas kasus yang dugaan-dugaan sebelumnya ketika dia ditangkap karena melanggar lalu lintas, sehingga kepolisian pada saat itu sudah mengantongi sidik jari dan data-data lain dari Ted Bundy. Ketika dia ditangkap lagi, kepolisian mencocokkan data sidik jari yang dimiliki oleh kepolisian dengan kasus di Chi Omega, dan ternyata sidik jari tersebut adalah cocok, dan dari situlah bukti sidik jari dan bekas gigitan pada mayat yang ada di pembunuhan tersebut mengarah langsung kepada Ted Bundy, dan disinilah ketika Ted Bundy tidak bisa mengelak dari kasus pembunuhan. Dari dakwaan formal, persidangan di Dade County pada tahun 1979, salah satu sidang pertamanya yang disiarkan secara nasional, dakwaan untuk pembunuhan Margaret Bowman dan Lisa Levy. Pada kali ini, Ted Bundy tidak bisa mengelak, terutama salah satu bukti dari gigitan yang ada di hasil otopsi dari korban yang dianalisa secara forensik oleh Dr. Richard
Swift menjadi salah satu faktor kunci yang menghubungkan Ted Bundy kepada korban. Setelah bukti-bukti otentik yang tidak bisa dibantah itulah, Ted Bundy secara resmi divonis dengan hukuman mati. Akan tetapi dia masih berusaha untuk mengelak. Dia mengulur waktu persidangan dengan banyak mengajukan banding dan mencoba memanipulasi hakim dan juri. Menjelang eksekusinya, ia mengaku, karena di dalam hukum ketika seseorang divonis hukuman mati, dia tidak langsung divonis keesokan harinya, tapi dia menunggu tanggal eksekusi yang mana itu ditentukan oleh pengadilan tergantung putusan masing-masing jaksa dan hakim. Lebih dari 30 korban, bahkan mungkin lebih banyak daripada yang ditemukan oleh kepolisian. Akhirnya, pada tanggal 24 Januari 1989, Ted Bundy dieksekusi dengan cara kursi listrik. Di luar penjara, orang-orang yang sebelumnya bersimpati kepada Ted Bundy akhirnya mereka bersorak gembira karena kasus-kasus hilangnya wanita-wanita yang dibunuh sudah terungkap siapa dalang dan pelakunya, dan monster itu akhirnya berakhir. Kasus Ted Bundy akhirnya membuka mata dunia. Polisi mulai bekerja sama lintas negara bagian, karena sebelumnya polisi di negara Amerika ini kebanyakan bekerja sesuai dengan negara bagian masing-masing, tetapi mengambil pelajaran daripada kasus Ted Bundy yang mana pelakunya loncat-meloncat dari satu negara bagian ke negara bagian lain sehingga mengkaburkan sistem komunikasi di kepolisian. Akhirnya mereka mengupdate SOP kerjanya untuk berkoordinasi secara live dengan pihak kepolisian di negara bagian lain. Dan juga forensik bekerja dan berkembang dengan sangat pesat. Dan masyarakat juga belajar bahwa wajah yang ramah tidak selalu berarti jiwa yang baik. Semoga korban mendapat ketenangan dan keluarga mendapatkan ketabahan. Dan yang seharusnya kita ingat adalah supaya kita selalu waspada. Kisah ini dibuat bukan untuk mengagumi pelaku, akan tetapi untuk menghormati para korban, agar kita selalu waspada dan agar sejarah tidak terulang kembali, agar masyarakat kita paham bahwa orang yang terlihat baik tidak selalu baik. Inilah kisah dari Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang terlihat sangat innocent atau sangat tidak bersalah, akan tetapi di balik itu adalah seorang monster. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat untuk selalu bikin konten tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah terpecahkan maupun yang menjadi misteri. Konten ini selalu upload di hari Senin dan Kamis. Apabila teman-teman pengen request untuk kita membahas suatu kasus tertentu, bisa DM ke kita atau kirim ke email di bawah ini. Terima kasih.